Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik, kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 3. Yang ada di LKS halaman 33 sampai dengan halaman 35. Materi pembelajaran 3 anak-anak, kamu dapat menirukan sebuah gerakan. Tirulah gerakan dengan hitungan yang tepat. Satu hitungan digunakan untuk satu gerakan. Gerakan yang sesuai hitungan akan terlihat indah. Mari mengamati. Hasan memberi makan kelinci, tetapi kelinci terus melompat. Hasan menirukan kelinci melompat. Kelinci melompat menggunakan kaki-kakinya. Hasan membayangkan tangan sebagai kaki depan, posisi awal adalah jongkok, kedua kaki dan telapak tangan menyentuh tanah. Tampak pada gambar yang ada di sebelah kanan, ini ada kelinci sedang memakan wortel. Lalu sebelahnya ini ada Hasan sedang menirukan kelinci melompat. Posisi awalnya itu adalah jongkok seperti yang dilakukan oleh Hasan. Kemudian kedua tangan ini ditaruh di depan. Ini sebagai kaki depan. Kedua kaki dan telapak tangan ini menyentuh tanah. Selanjutnya untuk gambar yang ada di bawah itu tampak kelinci sedang melompat. Melompatnya itu seperti atau sesuai dengan yang ada tanda lingkaran dan ada tanda panahnya. Itu sebanyak 3 kali lompatan. Sesuai panahnya ini, panah ke-1, panah kedua yang ada di tengah dan panah ketiga itu berarti sebanyak 3 lompatan. Mari berlatih anak-anak, kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Baik, anak-anak, di sini sudah ada beberapa soal. Kita bahas untuk soal yang pertama. Apa nama hewan yang ditirukan oleh Hasan? Hewan yang ditirukan oleh Hasan itu adalah kelinci. Lanjut ke soal nomor 2. Apa nama gerakan yang ditirukan oleh Hasan? Gerakan yang ditirukan oleh Hasan itu adalah gerakan kelinci ketika sedang melompat. Selanjutnya untuk soal nomor 3, bagaimana posisi awal gerakan melompat? Sesuai dengan cerita tadi, posisi awal gerakan melompat adalah jongkok. Kedua kaki dan telapak tangan menyentuh tanah. Selanjutnya untuk soal nomor 4 anak-anak, sebutkan 2 gerakan kelinci. Nah, gerakan kelinci itu tadi yang pertama gerakan kepala kelinci ketika makan. Tadi ada kelinci yang sedang makan. Dan gerakan kelinci ketika sedang melompat sesuai yang ditirukan oleh Hasan tadi. Selanjutnya, praktikkan gerakan kelinci melompat sesuai kreasimu sendiri. Lakukan sesuai irama atau ketukan. Nanti anak-anak bisa mencobanya di rumah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui kata-kata yang menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Huruf kapital juga digunakan pada nama hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Huruf kapitalnya itu yang ada di depan sendiri anak-anak. Misalnya Senin, berarti huruf kapitalnya itu huruf S. Selasa, huruf kapitalnya yaitu huruf S.
Rabu huruf kapitalnya yaitu huruf R. Dan Kamis huruf kapitalnya itu huruf K. Nama-nama hari itu harus menggunakan huruf kapital. Jangan lupa ya anak-anak. Mari membaca. Cermatilah teks berikut. Setiap hari, Siti dan ayahnya bergantian membersihkan kandang kelinci. Pada hari Senin, Siti membersihkan kandang. Pada hari Selasa, giliran ayah Siti yang membersihkan kandang. Pada hari Rabu, Siti kembali membersihkan kandang. Siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis? Baik anak-anak, kita urutkan dulu. Tadi pada hari Senin itu Siti membersihkan kandang, berarti hari Senin Siti. Kemudian hari Selasa giliran ayah Siti. Tadi hari Senin Siti, Selasa ayah Siti, kemudian Rabu ini Siti kembali membersihkan kandang, berarti setiap hari itu bergantian antara Siti dan ayah Siti. Hari Senin Siti, Selasa ayah Siti, Rabu itu Siti kembali. Kemudian berarti hari Kamis giliran ayah Siti yang membersihkan kandang. Mari berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Tulislah dengan huruf tegak bersambung. Jangan lupa anak-anak, nanti jawabannya ini harus menggunakan huruf tegak bersambung atau Latin. Baik, kita bahas untuk soal nomor 1. Hari apa saja Siti membersihkan kandang kelinci? Siti membersihkan kandang kelinci itu pada hari Senin dan hari Rabu. Bagaimana nama hari dituliskan dalam kalimat? Nama hari yang dituliskan dalam kalimat itu adalah Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Sesuai yang ada di dalam cerita, nama hari yang dituliskan di dalam ceritanya itu tadi ada 4 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Selanjutnya untuk soal nomor 3, buatlah kalimat menggunakan nama hari. Ini Ibu berikan contoh kalimat yang menggunakan nama hari, berarti harus ada nama harinya. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Contohnya Ibu bacakan, pada hari Minggu pagi saya pergi ke rumah nenek. Itu adalah contoh kalimatnya. Harus ada nama hari, dan nama harinya yaitu hari Minggu. Kita lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama hari. Di sini nanti anak-anak bisa membuat kalimat yang menggunakan huruf kapital, atau huruf kapital itu terletak di awal kalimat dan harus ada nama harinya. Di sini Ibu memberikan contoh kalimatnya dan nama hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu harus menggunakan huruf kapital. Pada hari Selasa, giliran ayah Siti yang membersihkan kandang. Ini adalah contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Awal kalimatnya itu dari kata pada. Itu awal kalimatnya, dan huruf yang ada di awal kalimat itu huruf P. Huruf P-nya itu harus besar karena berada di awal kalimat. Itu contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital pada awal kalimat anak-anak. Kemudian nama hari 1 minggu itu ada 7 hari. Kita tulis dari hari Senin sampai dengan hari Minggu menggunakan huruf kapital.
Senin, S-nya itu harus besar. Selasa, S-nya juga harus besar. Rabu, R-nya harus besar. Kamis, huruf K-nya itu harus besar. Jumat, huruf J-nya harus besar. Sabtu, huruf S-nya harus besar. Dan Minggu, huruf M-nya harus besar. Setelah Siti membersihkan kandang, Siti pergi ke warung untuk membeli wortel. Perhatikan alat yang digunakan untuk menimbang wortel. Apakah kamu pernah melihatnya? Tentu anak-anak sudah pernah melihatnya ya. Jika anak-anak ikut orang tua kalian misalnya pergi ke warung ataupun pergi ke pasar misalnya membeli wortel atau melihat orang lain membeli wortel ataupun orang lain sedang berjualan, ini tentunya sudah pernah melihat. Mari mengamati anak-anak. Jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat berbeda-beda. Perhatikan contoh berikut. Tampak pada gambar, ini merupakan timbangan pasar. Tentu anak-anak sudah pernah melihatnya ya. Pada gambar di sebelah kanan itu ada anak timbangan sebanyak 3 buah anak timbangan yang besarnya atau beratnya itu 1 kg. Jika ditambahkan ketiga-tiganya itu sebesar 3 kg. 1 kg ditambah 1 kg itu hasilnya 2 kg. Kemudian 2 kg ditambah 1 kg hasilnya 3 kg. Jika anak timbangannya yang beratnya 1 kg itu ada 4, berarti beratnya berapa anak-anak? Ya, beratnya itu menjadi 4 kg. Jika anak timbangannya itu 5, misalnya ukurannya 1 kg atau beratnya 1 kg setiap anak timbangannya, berarti jumlahnya itu 5 kg. Jika anak timbangannya itu cuma 2, berarti beratnya itu 2 kg. Jangan lupa ya anak-anak. Ibu ulangi lagi, yang ada di gambar itu anak timbangannya yang beratnya 1 kg itu ada 3. Jika anak timbangannya ada 3, itu berarti beratnya 3 kg. Karena 1 kg ditambah 1 kg sama dengan 2 kg. Kemudian 2 kg ditambah 1 kg itu sebanyak 3 kg. Mengukur berat 3 kg wortel dapat menggunakan 3 anak timbangan 1 kg. Mari berlatih. Pasangkan berat benda dengan jumlah biji timbangannya. Baik, anak-anak, di sini sudah ada beberapa benda yang akan ditimbang dan sudah ada timbangannya atau beratnya, dan sebelah kanan itu ada anak timbangan yang sesuai dengan berat benda tersebut. Yang pertama, berat wortel itu 3 kg. Anak-anak nanti mencari anak timbangan yang berjumlah 3. Anak timbangannya berjumlah 3 kg itu ada di urutan nomor 3 yang sudah ibu beri tanda garis atau panah yang berwarna biru, itu sebanyak 3 kg. Kemudian untuk semangka ini beratnya 4 kg anak-anak. Jadi anak-anak mencari anak timbangan yang berjumlah 4. Cari yang berjumlah 4 ya, yang ada pada nomor 4 atau urutan keempat yang sudah ibu beri tanda
panah berwarna hijau. Itu berjumlah 4 kilogram. Selanjutnya, 1 karung beras itu beratnya 7 kilogram. Nanti anak-anak cari anak timbangan yang berjumlah 7. Sudah Ibu beri tanda panah yang berwarna ungu. Urutannya itu pada nomor 5 atau yang terakhir sendiri, yang paling bawah sendiri itu berjumlah 7 kilogram. Selanjutnya untuk buah mangga ini beratnya 2 kilogram anak-anak. Nanti anak-anak cari anak timbangan yang berjumlah 2, yaitu yang ada di atas sendiri. Sudah Ibu beri tanda panah yang berwarna merah. Yang terakhir ini ada buah pepaya. Buah pepaya beratnya ini 5 kilogram. Anak-anak cari untuk anak timbangan yang berjumlah 5, yaitu pada urutan nomor 2 yang sudah Ibu beri tanda menggunakan tanda panah berwarna hitam. Itu berat bendanya berjumlah 5 kilogram sesuai dengan anak timbangannya yang berjumlah 5 kilogram. Ayo renungkan, tuliskan kegiatan yang paling kamu sukai hari ini. Apakah kamu menemukan kesulitan dalam belajar? Tentu setiap anak ini berbeda-beda. Ada yang tidak menemukan kesulitan dalam belajar, ada juga yang menemukan kesulitan dalam belajar. Nanti jika anak-anak menemukan kesulitan dalam belajar kalian, nanti bisa ditulis di LKS. Kenapa kalian bisa sulit dalam belajar? Misalnya karena malas belajar. Jika malas belajar, otomatis nanti jika ada soal itu tidak bisa mengerjakan, otomatis sulit dalam belajarnya. Kegiatan yang aku sukai. Nah, Ibu beri contoh di sini, nanti anak-anak bisa membuatnya sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Kegiatan yang kalian sukai, misalnya dalam belajar, kalian ini suka dalam materi apa, bisa dituliskan di situ. Ibu beri contoh, kegiatan yang aku sukai adalah membuat cerita tentang pengalamanku saat belajar di rumah. Itu adalah contoh kegiatan yang aku sukai. Kemudian kegiatan yang aku tidak sukai, ini Ibu berikan contoh, nanti anak-anak bisa menulisnya sesuai dengan yang tidak kalian sukai atau materi yang tidak kalian sukai. Ibu berikan contoh di sini, kegiatan yang aku tidak sukai adalah menulis huruf tegak bersambung. Nanti anak-anak bisa membuatnya kegiatan yang aku sukai dan kegiatan yang aku tidak sukai sesuai dengan apa yang anak-anak suka dan yang tidak disukai oleh kalian. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.